warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bididil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa natubu ma qadamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakak membaca surat Yasin ayat 12 yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati. Allah tulis segala amal ibadahnya. Allah lihatkan bekas-bekas peninggalannya. Dan Allah himpun pada imam yang nyata. Inna nahnu nuhyil mauta wa natubu ma qadamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mungkin pada malam hari ini ayat ini kita kaji agar kita mengetahui isi kandungannya, disuruh apa kita. Karena surat Yasin itu selalu kita baca seminggu sekali, ya, tiap-tiap malam Jumat namanya wirid Yasin. Tapi kebanyakan yang membaca ayat ini tidak mengetahui bagaimana terjadinya surat-surat ini, sehingga mereka hanya bacaan dan bacaan. 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 3 bulan. Ada 3 bulan yang Allah muliakan menjadi kepala bulan lah gitu, yang paling mulia, yaitu bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan bulan Ramadan. 3 bulan ini tenar di kalangan ustadz bahwa bulan-bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat. Ada apa di balik itu? Di balik bulan-bulan ini ada suatu kisah yang luar biasa, ya. Rajab itu dikatakan oleh ustadz, yang sebagian mengatakan yaitu bulan Tuhan. Sedangkan Sa'ban itu dikatakan oleh ustadz, istilahnya adalah bulan Nabi. Dan Ramadan itu bulan umat. Jadi ada 3 kelompok yang menguasai bulan-bulan yang mulia ini, yaitu bulan Tuhan, Rajab namanya, bulan Nabi, Sa'ban namanya, dan bulan umat, Ramadan namanya. Banyak orang mengatakan begitu, ya boleh-boleh saja lah, namanya kajian. Kajian itu kan ingin mencari pengetahuan yang lebih mendalam, apa yang harus kita ketahui. Kenapa dikatakan bulan Tuhan dan Rajab itu? Karena pada bulan itulah Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah menghadap, namanya Mi'raj. Pada tanggal 27 Rajab, namanya Mi'raj. Ini kita udah mulai memasuki, ya, udah tengah bulan Jumadil Akhir ini, ya, udah mau masuk bulan Rajab itu. Jadi ketika itu Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah itu menghadap, namanya Mi'raj, ya. Dan dari Tuhan dia itu turun ke dunia mendapat oleh-oleh dari Tuhannya, yaitu ibadah sholat untuk umatnya, itu Nabi Muhammad.
Dan kita yang nggak dimeratkan oleh Allah, maka kita itu diwajibkan, disunahkan oleh Nabi Muhammad menyambut bulan Rajab ini adalah puasa. Puasa 12 hari lamanya, tanggal 1 sampai tanggal 12. Kalau nggak mampu 12 hari lamanya, satu hari saja, tapi jangan lewat tanggal 12. Tanggal 1 lebih baik, tanggal 2 ya boleh, yang jangan lewat tanggal 12. Itu disunahkan oleh Nabi untuk menyambut yaitu mi'rajnya Nabi Muhammad menghadap Tuhan. Dan dalam kaedah ilmu ma'rifat, di bulan Tuhan ini bukan Nabi Muhammad saja yang dipanggil oleh Allah menghadap, tapi seluruh umat manusia yang ada di alam barzah, ya, yang ada di alam barzah, yang dia masih ada ampunan dari dosa-dosanya, kecuali orang munafik. Pada bulan ini, pada bulan Rajab ini, Allah bangkitkan, Allah panggil menghadap Tuhan. Sedang kata ayat tadi, inna nahnu nuhyil mauta. Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati. Dan dia dipanggil oleh Allah menghadap arwah-arwah itu, ada mengemban tugas. Karena orang-orang tua yang sudah meninggal dunia itu kelompok wali Allah, punya tugas yaitu membina anak keturunannya. Sebelum dia tadi itu membina anak keturunannya waktu hidupnya, lupa dengan hal itu, maka ketika dia meninggal dunia, tugas itu tetap diembannya. Maka arwah-arwah wali-wali Allah itu termasuk orang tua kita dipanggil menghadap pada bulan Rajab ini. Nanti turunnya arwah-arwah itu pada 15 Sya'ban. Turun dari Allah itu menuju ke dunia pada 15 Sya'ban. Jadi 15 Sya'ban itu dikatakan bulan Nabi, bulan Sya'ban tadi. Artinya bulan Rasul. Sementara orang tua kita itu adalah Rasulnya Allah untuk anak-anaknya. Maka diturunkan oleh Allah dari alamnya Allah menuju alam dunia pada 15 Sya'ban. Disitulah para anak keturunannya disuruh menyambut yaitu kedatangan arwah, yaitu leluhurnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa natubu ma qadamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati. Allah tulis segala amal ibadahnya. Allah lihatkan bekas-bekas peninggalannya. Siapa bekas peninggalan orang tua kita? Yaitu kita. Dan Allah kumpulkan pada imam yang nyata. Maka di Sataria ini diwajibkan atas wajib adat pada umat pengajian, yaitu mengadakan nisfu Sya'ban, merayakan yaitu nisfu Sya'ban, menyambut arwah-arwah leluhurnya yang turun dari Tuhannya menuju ke dunia, yaitu dikumpulkan pada makom walinya. Maka kita sekarang dikumpulkan oleh orang tua kita di tempat yaitu makom wali Allah. Jadi amanah apa yang dari orang tua, yang dari Tuhannya menuju ke dunia? Untuk apa tugasnya? Yaitu menerima amanah dari Tuhannya orang tua kita, itu mengabarkan kepada anak keturunannya, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu bulan umat, bulan anak-anaknya. Jadi orang tua itu mengambil puasa itu dari alam Tuhan, dibawa menuju ke dunia, disuruh menyampaikan kepada anak keturunannya puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Maka dikatakan Ramadan itu bulan umat. Maka dalam satu Al-Quran diterangkan oleh Allah, sungguhnya puasa itu untukku, katanya itu. Jadi puasanya kita itu adalah untuk kebutuhan orang tua kita yang telah kembali kepada Allah. Maka bisa menyuruh anak suruh puasa. Ketika anaknya lapar di bulan itu, maka kekenyanganlah orang tua di alam sana, menikmati kenikmat daripada yaitu alam dunia ini. Tapi ketika anak di dunia ini kelaparan, kekenyangan, maka orang tuanya kelaparan. Karena pada bulan itu tengah hari, makanan tengah hari kita itu diharamkan dimakan, karena itu milik orang tua kita,
yang sudah kembali kepada Allah. Maka bahasa Al-Qur'annya, puasa itu untukku, aku yang memberi pahalanya pada mereka. Jadi 3 bulan ini mengandung sejarah, yaitu perintah Allah kepada umat manusia. Kita semua kan sudah jadi bapak loh, kita punya anak-anak. Jadi kalau sekarang kita itu menyuruh anak kita puasa, setelah hidup kita ini, alhamdulillah besok nanti kita nggak malah kali susah, nggak masalah ini. Tapi banyak orang-orang tua itu yang nggak menghiraukan anaknya, nggak menyuruh anaknya puasa pada bulan Ramadan, malah dia sendiri nggak puasa. Oh, suatu saat nanti apabila dia itu kembali ke alam gaib sana, di alam barzah, Allah bangkitkan dia untuk menghadap Tuhan, untuk diperintahkan oleh Tuhannya itu turun ke dunia dan mengabarkan kepada anak turunannya disuruh puasa pada bulan Ramadan. Itulah kisah bulan yang 3 yang mulia tadi itu. Maka dikatakan Rajab bulan Tuhan, karena arwah-arwah menghadap Tuhan, termasuk Nabi Muhammad yang masih hidup pun menghadap Tuhan sebagai Nabi alam semesta. Ya, tugas dia, tapi beda tugasnya. Nabi Muhammad diperintahkan dikasih hadiah sholat untuk umatnya, sementara arwah-arwah orang tua kita dikasih hadiah puasa untuk dikabarkan kepada anak keturunannya. Maka puasa dengan sholat tadi, sholat dengan puasa tadi menjadi rukun Islam, kan begitu pengertian. Jadi kira-kira kita yang ditinggalkan orang tua kita ini, mampukah kita itu membalas jasa orang tua kita yang begitu banyak jasa terhadap kita, termasuk jasa dunia? Walaupun sedikit kita dapat warisan, tapi itu karya orang tua kita, karya orang tua kita, itu karyanya. Bahkan karya kakek kita. Pohon durian yang berbuah yang kita makan itu tanaman orang tua kita. Tahu-tahu kita tinggal makan buahnya. Jadi kalau kita nggak mampu yaitu membalas jasa kepada orang tua kita, alamatlah kita anak-anak yang nggak berbakti kepada kedua orang tua, termasuk golongan anak-anak yang durhaka. Anak durhaka ini amal ibadah yang dia perbuat sebelum orang tuanya itu mendapat meridhoinya, ikhlas, nggak marah lagi, maka amalnya itu nggak laku terhadap Allah. Tapi ketika orang tua sudah ridho terhadap anak-anaknya, sudah nggak marah lagi, baru amal-amal itu laku terhadap Allah. Maka dikatakan oleh Allah itu dalam satu ayatnya, ridho lillah wa ridho wali walidain. Ridhonya Allah itu di atas ridho para wali-walinya. Maka kita itu wajib menyambut kedatangan orang tua kita yang menjadi arwah yang turun ke bumi ini pada 15 Sa'ban, yaitu hari besar, hari rayanya arwah. Kita sambut dengan meriah, kita motong-motong hewan. Dulu kita dibelikan lembu sama orang tua kita, ternak, ya, dikasih modal ternak. Andai kata nggak dikasih modal pun, kita itu dikasih pendidikan biar kita itu nggak bodoh, berita pandai cari nafkah di muka bumi ini. Nah, sekarang ilmu yang kita dapatkan, jadi kita itu orang yang punya sekarang ini, sudah punya kereta, sudah punya rumah, ada yang punya mobil, ada yang beli ladang. Masa kita lupa orang tua kita? Masa kita percaya orang tua kita? Kita sambutlah dengan meriah di bulan Sa'ban nanti. Nah, itu hari rayanya arwah. Contohnya gini, hari raya itu kan ada 4. Hari rayanya anak-anak, yaitu Idul Fitri 1 Syawal, hari rayanya Pak Haji 10 Zulhijjah, hari rayanya anak yatim 1 Muharram, dan hari rayanya arwah adalah 15 Sa'ban. Kalau kita contohkan dalam kehidupan kita, di waktu kita masih kecil dulu, masih kecil, mau datangnya yaitu hari raya Idul Fitri, Lebaran, tak sekarang itu. Orang tua kita itu jauh-jauh hari sudah nanam-nanam sebagai petani. Ada yang nanam jagung, ada yang nanam entah apa. Untuk apa Pak nanam? Untuk nanti kalau panennya pas sama hari raya, untuk sang hari raya. Nah, untuk apa hari raya itu? Supaya dia cari modal yang banyak. Untuk menyenangkan anaknya. Ya, di rumah dibuatkan kue, dikasih makan yang enak-enak, dipotongkan ayam.
kan dikasih baju baru, dibelikan baju baru, walaupun agak kredit sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, yang penting anakku pakai baju baru, kantongnya diisi dengan duit biar senang, disuruh piknik satu hari entah kemana, orang tuanya ngalah demi membahagiakan anak. Andai kata pada hari itu, pada hari raya itu kamu itu duitnya nggak punya, bajunya jelek, makanan nggak ada, kira-kira sedih nggak? Nengok kawan-kawannya meriah gitu, sedih nggak? Nah, sedih sekali. Kawan-kawannya senang-senang, kamu nangis, bajunya jelek, sepatu nggak punya, makanan nggak ada, duit nggak ada, pasti kamu itu ngerondok di samping pintu kamar sambil menangis, kan begitu. Itu juga orang tua kita ketika di hari raya yang udah meninggal dunia itu pada 15 Sa'ban. Andai kata kita nggak memuliakan dia sama dengan kita waktu kecil dulu, bagaimana nasib dia di sana? Menangis nengok anak-anaknya. Maka surat Luqman diterangkan oleh Allah, ayatnya begini bunyinya: berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu sebagaimana orang tuamu berbuat baik kepadamu di waktu kecilmu. Ini menggambarkan waktu hari raya tadi, ya. Karena kita itu pernah jumpa hari raya yang menggembirakan, namanya Idul Fitri, harinya anak-anak. Sementara orang tua kita sudah meninggal dunia ini ada hari rayanya, yaitu 15 Sa'ban. Maka sambutlah di kala itu dan korbankanlah sebagian harta kita, dan korbankanlah jiwa kita. Satu malam penuh kita beramal untuk orang tua kita, dari mulai maghrib sampai subuh beramal. Dan harta kita korbankan untuk makan. Kan nggak mungkin satu malam itu beramal nggak lapar. Sementara orang tua yang turun itu dalam kelaparan. Masih makankah orang sudah meninggal dunia? Kalau dalam ilmu logika nggak masuk akal. Tapi dalam ilmu makrifat, orang yang mati itu masih butuh makanan. Cara makannya beda dengan orang jahir, ya. Kalau orang jahir ada makanan langsung dimakan. Kalau orang gaib ada makanan dunia, dia nyari badan. Arwah itu mencari badan anak-anaknya, dimasuki oleh arwah orang tuanya, barulah anak itu suruh makan makanan itu. Seperti setan makan beling. Langsung bisa nggak itu? Setan makan beling, makan bunga, nggak bisa langsung kan? Maka setannya itu masuk badan manusia, kan? Namanya kuda kepang, dan setelah masuk pada manusia, barulah dia itu makan bunga, makan beling, minum yaitu minyak wangi, gitu. Maka di bulan Sa'ban itu ada keunikan, ya. Dulu kita itu pernah motong kambing 50 ekor, kan? 50 ekor untuk yaitu pesta Nisfu Sa'ban. Dan ditambah lagi dari kampung Rebah sana sama kampung Tinjuan sana bawa daun ubi satu motor pickup penuh di sayur, digabungkan lauknya ikan kambing, sayurnya yaitu daun ubi. Yang datang itu nggak semua orang sehat, ada yang sakit darah tinggi, ada yang stroke. Di kala itu datang ke kampung sini, makan makanan yang disediakan yaitu ikan kambing dan daun ubi, dimakan langsung sehat penyakitnya. Yang stroke sehat, yang darah tinggi nggak kumat. Heran dia, kok bisa begitu? Nggak masuk akal. Itulah tadi yang kenyataannya, yang makan bukan dirinya. Maka di sini hawanya lapar saja, ya kan? Waktu Nisfu Sa'ban ini tengok tuh, makan 5 kali piringnya hampir nggak bisa digoyang, tumpah. Itu masih lapar, ya. Kenapa? Karena yang makan bukan badan jahir, ya. Orang stroke, orang darah tinggi makan ikan kambing sama sayur daun ubi malah sembuh. Heran dia. Tempo seminggu pulang di rumah dia kan, di sana aku makan kambing nggak apa-apa kok sehat. Nah, pulang dia beli kare kambing, dimakan langsung naik darah tingginya. Makanya di rumah di sana nggak apa-apa waktu Nisfu Sa'ban. Saya ketika pulang di rumah makan daging kambing langsung stroke lagi. Itu karena itu. Maka orang mati itu masih makan, andai kata kita tuh mengerti. Makanannya itu melalui yaitu jasad anak keturunannya.
Maka kita disuruh beribadah, karena badan kita ini adalah mani orang tua kita, darah orang tua kita, susu ibu kita yang di badan kita ini. Jadi ini kepunyaan orang tua kita, rumahnya dia. Jadi rumah kita nanti mana? Ya anak kita. Rumah kita nanti udah meninggal dunia. Badan kita ini rumahnya dia, rumahnya orang tua kita. Jadi jangan dikotori hati kita dengan sifat-sifat yang buruk, jangan dikotori dengan sifat-sifat setan. Dan suatu saat nanti arwah orang tua kita akan turun di dunia ngabari kita puasa, yaitu di bulan Ramadan, turunnya pada 15 Sya'ban. Ya. Dia turunnya bendaharanya berapa? Bandaranya itu apa namanya, kalau bahasa apanya itu apa itu? Terminalnya adalah di Makom Wali. Maka ayat itu diterangkan fi imamin mubin. Allah kumpulkan pada imam yang nyata. Kita kan punya imam namanya Abdul Hamid Jamak. Ya, kan? Maka kumpul situ arwah-arwah itu. Dan ayat suruh datang dari segala penjuru Indonesia, bahkan penjuru dunia, yang dari Thailand, yang dari Malaysia, dari Singapura, yang dari Arab, yang dari seluruh Indonesia datang kemari menyambut arwah orang tuanya dengan sukaria, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, dan mengorbankan waktu. Jiwa kita suruh beramal satu malam penuh, dari maghrib sampai subuh, baru pulang. Maka bahagialah orang tua kita. Nanti kapan kembalinya orang tua kita itu di alam barzahnya lagi? Yaitu pada 6 Syawal, pada tanggal 6 di bulan Syawal. Maka di situ disunahkan lagi oleh Nabi Muhammad puasa, yaitu bulan Syawal. Puasa sunnah pada hari ke-6 Syawal. Karena banyak umat manusia itu yang nggak mau ngerjakan. Karena itu amat susah sekali. Waktu hari yang enak-enak makan disuruh puasa lagi mungkin berat. Maka pada hari ke-6 di bulan Syawal ada yang menjadi adat orang-orang Jawa, namanya Hari Raya Kupat. Ada buat kupat, suruh makan kupat. Sebenarnya bukan kupat yang kita makan itu, karena orang tuanya pulang ke sana ke alam barzah nggak dikasih sangu oleh anaknya, maka ngupat. Orang tuanya ngupat semua, kebangetan anakku. Wis 2 bulan aku nang dunia, di jarno ora kaya apa-apa, balik ada disangoni ngupat. Maka dimulai hari rayaku kupat. Kan begitu. Maka ada kisahnya semua. Ini betul ataupun enggak, ini hanya kisah yang pernah terdengar ataupun yang pernah terlihat oleh orang-orang ahli alam gaib. Maka 3 bulan ini amat mulia karena mengandung hikmah pada umat manusia. Di bulan Rajab dikatakan bulan Tuhan karena arwah-arwah yang sudah meninggal dunia di alam barzah itu dibangkitkan oleh Allah menghadap Tuhan. Termasuk Nabi yang diutamakan oleh manusia adalah Nabi Muhammad, dipanggil oleh Allah di bulan Rajab ini untuk menghadap Tuhan, untuk mengemban perintah membawa sholat dari Allah menuju ke dunia untuk umat manusia. Dan arwah-arwah orang tua kita mengemban perintah dari Allah, yaitu puasa untuk anak-anaknya, dikabarkan oleh anak-anaknya. Maka turunnya pada 15 Sya'ban. Maka Sya'ban dikatakan bulan Nabi, ataupun bulan, kalau sekarang namanya bulan Wali. Kalau sekarang, kalau dulu bulan Nabi. Dan ketika orang tuanya mengabarkan kepada anak-anaknya itu puasa, dikerjakan oleh anak-anaknya, maka bulan Ramadan itu dikatakan bulan umat. Ramadan itu bulan rahmat, ini tuh umat-umatku semua, untuk anak cucuku, kata arwah tadi. Dan arwah pun kembali kepada alamnya, yaitu alam barzah pada 6 Syawal. Maka disuruh ngasih pesangon, yaitu puasa sunnah 6 hari. Puasa sunnah itu kalau datang tamu boleh buka. Nah kakek itu nggak pernah tembus puasa sunnahnya, nggak pernah sampai sore. Karena kalau tanggal kedua Idul Fitri, hari kedua sampai hari ke-6, sampai hari ke-5 itu tamu nggak ada habisnya. Jadi kalau datang tamu jam 10 siang ya buka. Dan menghormati tamu wajib, puasa itu sunnah kan gitu. Tapi tetap dikira puasa, itulah keuntungannya. Maka cari tamu yang banyak kalau bulan puasa itu, biar puasanya nggak sampai sore kan gitu.
Jadi kira-kira masih ingat ini ya, ada 3 bulan yang dimulakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab dikatakan bulan Tuhan, bulan Sya'ban dikatakan bulan Nabi, dan bulan Ramadan dikatakan bulan umat. Ada kisah apa kok sampai dikatakan begitu? Di bulan Rajab itu Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah menghadap, namanya Mi'raj. Dan arwah-arwah orang yang meninggal dunia kecuali orang munafik itu dibangkitkan oleh Allah untuk menghadap pada Tuhannya. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah itu sholat untuk umatnya, dan arwah-arwah orang tua kita diperintahkan oleh Allah itu membawa puasa untuk anak keturunannya. Maka dari Allah itu turun ke dunia pada 15 Sya'ban. Di mana turunnya? Di makom wali-wali Allah. Bersyukur kamu itu, agama kamu itu punya wali, enggak agama keturunan. Bersyukur kali. Maka arwah-arwah dikumpulkan di makom wali Allah itu. Situ kumpulnya. Lalu anaknya dipanggil oleh wali Allah itu, suruh mengumpul di tempat yang disediakan, disuruh menyambut kedatangan arwah orang tua kita. Dikatakan yaitu perayaan nisfu Sya'ban. Korbankan hartanya, banyak-banyak sedekah, dan korbankan jiwanya, banyak-banyak beramal. Untuk apa? Untuk balas jasa, untuk memuliakan, untuk menyenangkan orang tua kita sebagai orang yang berjasa terhadap diri kita. Dan terima amanahnya dari orang tua kita, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Maka kerjakan puasa dalam Ramadan. Jangan puasa tutup kendang ya. Awalnya semua puasa, tanggal 1-nya Ramadan puasa semua. Gara-gara puasa pertama, spotnya pun dari mulai jam 4 sampai jam 10 siang aja kehausan motel gitu kan. Banyakan olahraga di pagi hari ya. Nah, gitu. Ya gitu. Nah, gaya nggak modal udah apa nggak tahan kan? Nanti hari keduanya sudah nggak puasa lagi. Jadi puasa itu ada hukumnya ya. Puasa itu ada hukumnya. Di Al-Quran diterangkan, Al-Baqarah diterangkan itu. Ada hukumnya. Nanti kita buka dari bulan puasa nanti bagaimana hukum puasa itu. Puasa itu nggak memberatkan para manusia, enggak. Kenapa kok jadi berat? Karena nggak tahu hukumnya jadi berat, ya kan? Yang tahu hukumnya nggak berat lah. Enak tuh puasa itu. Seperti kita itu udah biasa kerja keras, kerja berat. Nah, itu kerja berat itu enak apa susah? Susah bagi orang yang nggak pernah kerja. Orang yang udah bisa kerja berat enak. Andai kita berhenti dari kerja berat nanti malah badan sakit semua. Kan begitu kan? Kan begitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini yang saya utarakan ini ada manfaatnya. Jadi kan ditanya sama orang, kamu bisa mengatakan 3 bulan mulia ada apa di dalamnya itu? Harus bisa jabarkan ya. Wah ini bulan Tuhan, bulan Nabi, dan bulan umat. Ngomongnya sih gampang. Saya ceritakan itu, kira-kira mampu nggak ceritakan itu? Makanya udah kakek kasih tahu. Bulan Tuhan tadi itu para arwah menghadap Tuhan, termasuk Nabi Muhammad yang belum meninggal dunia sudah menghadap Tuhan. Bulan Nabi itu para arwah itu turun ke dunia mau tepat anak keturunannya. Dan bulan umat itu karena anak cucu arwah tadi itu diperintahkan puasa. Apalah ya? Waktu Isya udah sampai ya. Mungkin pada malam hari ini yang dikatakan untuk kita semua, saya akan tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.